Bismillah bi walibni warhul kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan bagaimana Ustadz ini yang selama ini banyak berkuar-kuar, bahkan berkata dia sedang beradu logika, tapi justru dipermalukan oleh sesama muslim yang tidak setuju dengan setiap argumentasinya yang menyamakan antara doktrin kekristenan dengan Islam demi katanya mengadu logika. Apakah benar demikian? Nah, kali ini teman-teman dia akan dipermalukan oleh teman-teman muslim. Ya, karena selama ini dia begitu pede, selalu berkata menang debat, tidak ada yang bisa melawan dia, bahkan paling merasa bahwa dia yang tahu tentang ajaran Alkitab. Mari kita dengar dulu teman-teman, dan kita tanggapi di bagian akhir. Ini dia videonya. Rasib itu sering itu, Bang Logika kapan masuk daftar KAPI? Sama si Ardiansah juga itu ya. Terus saya tanya, aduh nggak usah lah, saya ini terlalu barbar saya orangnya. Nah, tahu apa jawaban mereka? Ya justru itu pentingnya API, Bang Logika. Karena di API, kita itu di bawah naungan API itu mendapatkan fasilitas seperti apabila mendapatkan masalah ya berdasarkan hukum, maka API siap memberikan pembelaan terhadap kita. Nah, tetapi lucunya oke lah, saya bukan karena itu yang ingin bergabung, tetapi saya bergabung itu karena menghargai teman-teman pada waktu itu. Ya udahlah, saya gabung, daftar, pakai KTP daftarnya itu, ya. Dan saya masukkan data, saya diberikan logo. Waktu itu ada 3 teman-teman, ya di dalam ini API ini ada 3 logo yang umum itu. Yang satu itu adalah tentang Laskar Taiping. Laskar Taiping ini, ya hanya untuk orang-orang yang suka typing, nggak pernah naik. Jadi mereka itu dapat logo Laskar Taiping, dan mereka ini sistem, ya harus tunduk dan manut-manut. Itu sistem Laskar Taiping. Itu makanya kalau ada nanti haters yang suka ini kita, ya itu Laskar Taiping itu sebenarnya. Ya, ini saya bongkar-bongkar aja sekalian. Yang kedua, kita sebagai host itu beda lagi logonya. Jadi kita khusus buka room, ya buka room itu ya ini buka room untuk debat. Nah, kita di situ nggak boleh kemana-mana. Kita harus on time, setiap waktu kita harus ada di situ, ya. Terus kita harus bisa ini yang menciptakan bagaimana lah supaya menarik live kita, ya, supaya ini itu dan sebagainya, pandai-pandai kita lah. Nah, di sini itu diberikan ini teman-teman. Jadi Zuma ini itu siapapun yang host dari API itu akan dikelilingi katanya kemarin tuh, akan mendapatkan giliran didatangi oleh dia. Makanya kemarin narasi dia mengatakan, ya kemarin kalau Logika nelpon saya untuk datang untuk koin, padahal bukan, saya hanya menuntut. Katanya kalau udah ini datang, padahal saya udah sering dijanjikan harus datang dia, tapi dia nggak datang. Nah, yang ketiga itu perlindungan hukum. Nah, dulu kalau teman-teman lihat saya live, dulu itu warna pink di tempat kontrakan lama saya, ya itu orang-orang Kristen di situ. Nah, orang-orang Kristen yang sekitar saya, karena suara saya memang besar, itu selalu mendengar perdebatan saya dengan orang-orang Kristen, sehingga mereka marah juga. Tetapi mohon maaf, itu kampung saya teman-teman. Kenapa saya pindah? Ya karena saya ngontrak, itu aja bedanya. Kalau itu rumah saya nggak akan pindah, karena saya ngontrak di situ. Nah, itu sampai saya diundang RT juga masalah itu. Nah, saya telepon lah ini orang API. Ada si Rasid saya telepon, ada Bang Hendra, ada si Zuma, ada satu lagi teman kita, ya nggak perlu saya sebutkan, 4 orang. Nah, yang 3 orang udah setuju ini membantu saya. Nah, yang satu siapa yang nggak setuju? Zuma lepas tangan, nggak percaya kalian orang-orang API. Sekarang nggak percaya kalian, coba kalian buat masalah terus kalian minta bantuan hukum dari API. Kira-kira API mau nggak sih, ya mau nggak sih API itu menolong kalian? Bahkan ini bahkan ini Uniripa dulu itu pernah viral tentang masalah skandal, ya benar ya, skandal kemarin itu pernah, itu yang terbukti ini itu sebagainya. Dan itu ada teman kita yang chat Zuma loh,
Itu gimana masalah Adinda kita Ripa? Gimana ini solusi buat dia dan lain-lain? Tahu udah apa jawaban dia? Dan saya punya buktinya loh di sini. Saya punya screenshotannya. Apa kata dia? Itu bukan urusan saya. Biarkan dia ngurus dirinya sendiri. Bayangkan sekelas Uni Ripa saja yang sudah kenal lama sama mereka. Itu kalau punya masalah itu nggak ada yang mau bantu. Karena mereka tahu kalau dibantu itu akan ngeluarin uang banyak. Sementara mereka cari uang, bukan ngeluarin uang. Ya itu boleh diharapkan kepada saya. Ya boleh. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Siapa orang api yang mau naik? Ayo. Nah tuh. Dan kalian coba deh punya masalah di api. Yakin gak kira-kira kalian dibantu itu? Seperti itu. Oke silakan. Saya kembalikan nih. Bang Laskar. Ini boleh. Siapapun boleh silakan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak ya antara Tuan Logika dengan Muslim juga ya, dengan Ustadz Suma ya. Teman-teman boleh memberikan komentar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma selama ini, mau monolog, mau debat, mau dialog atau dan lain sebagainya. Pertama sudah tahu bahwa dia tidak berhak menafsirkan Alkitab, bahkan mencoba untuk menyamakan Alkitab dengan Quran, bahkan istilah-istilah di dalamnya. Jadi di bagian ini Ustadz Juma adalah seorang yang bohong, penipu dan juga penyesat. Kalau memang ada kesamaan tapi dalam arti dan maknanya itu berbeda, itu mesti dibedakan. Nah itulah sebabnya teman-teman Muslim ini boleh memberikan komentar bahwa apa yang disama-samakan Ustadz Juma itu sangat jauh daripada kebenaran itu sendiri. Itulah yang membuat mereka menanggapi Ustadz Suma, bahkan sesama mereka akhirnya saling adu argumentasi untuk menunjukkan bahwa setiap pengajaran-pengajaran itu yang mereka sebut tentang wudu dan juga baptis disama-samakan Ustadz Juma dan Muslim lain tidak memberikan ruang untuk itu. Nampak-nampaknya teman-teman, nampak-nampaknya Ustadz Juma malu sebenarnya. Cuma dia tidak mau kelihatan malu, lebih baik dia menutupinya dengan memakai istilah aku pada zaman itu, pada saat itu sedang adu logika. Teman-teman perhatikan, seseorang yang terpelajar, seseorang yang punya ilmu, yang terpercaya, dia tidak mungkin mengorbankan ilmunya, kepintaran, kecerdasannya demi sesuatu untuk menyamakan. Dan kali ini itu tidak bisa ditoleransi untuk Ustadz Zuma. Mau menyamakan atau mau dibilang beradu logika, itu tidak tempatnya. Karena teman-teman, menyamakan itu termasuk hal yang kurang tepat begitu ya. Nah Muslim ini tidak setuju, bahkan membuka bahwa apa yang disampaikan Ustadz Juma selama ini keliru soal wudu dan baptis yang disama-samakan dia. Kalau begitu kami juga berwudu, berarti kami dibaptis. Nah entah itu dalam artinya sama tetapi itu berbeda ya. Baptis memang membasuh diri atau ditenggelamkan atau diselamkan. Artinya itu lebih dalam teman-teman. Artinya itu lebih dalam bahwa orang yang dibaptis, orang yang ditenggelamkan atau diselamkan dengan macam apa saja itu, mereka itu memiliki makna yang bagus, yang baik dan yang berbeda dengan wudu. Kenapa? Baptis itu artinya kita ditenggelamkan dalam kematian Kristus dan kebangkitan. Itu makanya ditenggelamkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sebagai sakramen yang suci dalam kekristenan atau dalam ajaran kekristenan. Jadi kalau disamakan dengan wudu itu berbeda jauh gitu ya. Entah Anda mau percaya atau enggak bahwa kita tidak boleh menyamakan antara baptis dengan wudu. Itu wudu bagi teman-teman Muslim ya, mereka yang melakukan itu setiap mau ibadah mereka melakukan itu penyucian diri gitu ya. Ya, kita enggak itu bukan penyucian diri ya, bukan penyucian diri bukan. Kalau maknanya penyucian diri wudu itu kita bukan penyucian diri bukan. Tapi itu maknanya adalah bahwa kita telah percaya kepada Yesus, maka kita mati bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu arti baptis sesungguhnya, bukan membasuh diri seperti yang teman-teman lakukan. Maka dari satu topik ini aja Ustadz Zuma sudah menunjukkan penyesatan. Maka dia bertanya, siapa yang saya sesatkan? Ya karena nggak ada aja mengaku kan begitu. Notabene siapa yang mendengarmu? Bukan berarti ketika mereka menunjukkan diri ini aku baru ketahuan gitu. Tapi dari setiap ucapanmu yang berbeda dengan keyakinanmu itu penyimpangan sebenarnya kan gitu. Gini, kamu mempercayai Quran tapi kamu mau sama-samakan dengan Alkitab itu penyimpangan. Kami juga sama. Kami mempercayai Alkitab lalu kami ikut-ikut Al-Quran
nggak boleh juga. Nah, saya tuh mendengar tadi tentang konsep Allah. Kenapa kamu tidak proses tentang konsep Allah? Nah, ini kan juga bahan yang keliru Ustaz Juma ini. Dia berpikir bahwa Allah yang dituliskan di dalam Alkitab itu milik Islam. Memang terminologinya itu atau arti Allah itu dari bahasa Arab. Berarti bukan berarti ketika diambil dari bahasa Arab otomatis Islam. Enggak juga gitu ya. Enggak juga gitu. Nama boleh sama, artinya boleh beda. Sedangkan baptisan dan wudu itu juga berbeda. Katanya berbeda, artinya berbeda, pemaknaannya juga berbeda. Nah, itu yang tidak masuk di akal Ustaz Zuma. Maka dia disebut penyesat oleh teman-temannya. Oke, sampai di sini teman-teman boleh paham ya? Jadi jangan sampai kalian keliru. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe. Tidak usah perlu kepanasan. Subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.